7 akan mengenalkan informasi terkait inovasi baru sumber energi baru terbarukan yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan atas sumber daya energi. Energi diartikan sebagai suatu potensi untuk menyebabkan adanya perubahan, seperti halnya keberadaan sumber daya energi terbarukan yang bermakna bahwa energi terbarukan ini bisa dibuat kembali secara alami dan prosesnya itu berkelanjutan. Dalam hal demikian, tentunya Indonesia sangat berpotensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Seperti yang kita ketahui, ada berbagai macam sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Seperti halnya keberadaan sumber energi terbarukan dari biofuel, tenaga angin, tenaga surya, energi tidal, tenaga air, dan sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pemanfaatan sumber energi terbarukan, yuk simak video observasi kami di lapangan. Air merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan yang melimpah di bumi ini. Bahkan lebih dari 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Energi air dikatakan sebagai sumber energi terbesar dikarenakan energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan gas emisi kaca, seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik energi fosil. Pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Lapan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Di lokasi ini dapat dilihat di belakang saya terdapat sebuah inovasi yang memanfaatkan energi terbarukan berupa air dan membuat bendungan atau dam yang menghasilkan air sebagai sumber energi. Energi air terbarukan ini dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. PLTA diartikan sebagai pembangkit listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik selanjutnya, juga menjadi energi listrik yang menggunakan generator yang memanfaatkan ketinggian serta kecepatan aliran air sungai. PLTA yang dihasilkan dari bendungan atau dam ini akan menghasilkan keluaran daya listrik sebesar lebih dari 100 MW. Selain berfungsi sebagai PLTA, keberadaan bendungan ini juga dimanfaatkan sebagai irigasi, penyediaan air, pengendalian banjir, dan sebagainya. Adapun kelebihan dari keberadaan PLTA sendiri yakni bebas polusi, ramah lingkungan, serta sumber energi melimpah. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat membangun keseimbangan ekosistem sungai atau danau. Pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama, membutuhkan lahan yang luas, dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal. Yang perlu kita ingat yaitu walaupun keberadaan air di muka bumi cukup melimpah, tetap saja kita sebagai manusia harus senantiasa menghemat energi air, karena bukan hanya kita saja yang butuh, melainkan makhluk hidup lainnya juga membutuhkan.
lebih efektif karena tidak menimbulkan ketergantungan terhadap minyak bumi atau batu bara yang harganya ditentukan pasar internasional. PLTMH yang digunakan di lokasi ini merupakan turbin tipe Prancis yang memanfaatkan sumber air dari pegunungan, yaitu air terjun Anca. PLTMH merupakan produk lokal sehingga biayanya pun dapat ditekan serendah mungkin. Kelebihan dari adanya PLTMH ini bisa dilihat dari harga turbin, generator, panel kontrol, hingga pembangunan sipilnya kira-kira 5 juta per kilowatt. Kita juga memanfaatkan sumber energi yang terbarukan, produk dan teknologi hasil penelitian dalam negeri. Biaya pengoperasian dan pemeliharaannya murah serta sistemnya sangat sederhana. Tentunya dengan penyuplaian listrik yang dihasilkan oleh PLTMH ke rumah warga di desa Suci dapat terrealisasikan mengingat desa ini merupakan desa yang terletak di area pegunungan. Ini merupakan PLTMH dan kemudian yang di bawah terdapat aliran sungai. PLTMH ini dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Berikutnya, juga terdapat sumber energi terbarukan yang berasal dari energi panas matahari. Seperti yang kita ketahui, energi surya atau energi matahari merupakan salah satu energi yang dapat mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu sehingga nantinya dapat menjadi sumber energi yang lain. Keberadaan matahari dalam menyinari bumi tentu saja sebagai sumber utama energi. Indonesia yang memiliki potensi energi matahari yang sangat melimpah sebab secara geografis negara kita berada dekat dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan data dari LAPAN menunjukkan bahwasannya radiasi matahari rata-rata sebesar 4,8 kW per meter persegi. Nah, dengan intensitas pemaparan matahari yang tentu saja ini sangat banyak, maka bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif di masa depan dengan memasang panel surya. Seperti halnya yang terdapat di belakang saya ini. Ini merupakan panel surya yang dimanfaatkan sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang berada di Desa Suci, Kecamatan Pati, Kabupaten Jember. Adapun cara kerja dari panel surya ini yakni mengkonversi energi matahari menjadi listrik yang keberadaan inverter merubah listrik yang dihasilkan oleh panel surya dari arus searah atau yang dinamakan dengan DC menjadi arus bolak-balik atau yang dinamakan dengan AC. Nah, kelebihan dari penggunaan panel surya seperti ini tentu saja sebagai sumber energi terbarukan karena memang keberadaannya selalu ada di bumi kita. Selanjutnya, untuk panel surya ini pemanfaatannya pun juga ramah lingkungan dan bebas dari polusi, aman, serta mengurangi biaya penggunaan listrik harian. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yakni biaya pemasangannya cukup mahal. Selain itu tergantung cuaca karena memang jika panas matahari itu ada maka panel surya bisa digunakan untuk menghasilkan listrik.
Kemudian juga membutuhkan ruangan yang cukup serta pemanfaatannya masih terbilang terbatas. Nah, dengan keberadaan sumber energi matahari sebagai sumber daya yang konsisten dan konstan, serta dapat digunakan untuk memanfaatkan daya di lokasi terpencil seperti halnya yang berada di Desa Suci ini. Karena memang keberadaan Desa Suci sendiri itu berada di area pegunungan, di mana area pegunungan ini juga bisa dibilang desa terpencil. Nah, dengan demikian, mari kita upayakan hemat energi dan tetap bersyukur karena letak tempat tinggal kita berada di Indonesia, di mana Indonesia sendiri cukup dalam memperoleh paparan sinar matahari. Nah, di belakang saya ini merupakan area permukiman warga yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dari sinar matahari melalui panel surya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Selanjutnya, terkait penggunaan energi matahari berupa panel surya, diartikan sebagai alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Disebut surya atau sel karena matahari merupakan sumber cahaya terkuat yang dapat dimanfaatkan. Panel surya seringkali disebut sel fotovoltaik, dapat diartikan sebagai cahaya listrik. Sel surya atau sel PV bergantung pada efek fotovoltaik untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan. Penggunaan solar traffic light dengan menggunakan panel surya memang sangat dianjurkan seperti halnya yang terdapat di Jalan Bejen, Kamtonsel, Kabupaten Jember. Keberadaannya dioperasikan menggunakan sistem sensor cahaya dan ultrasonik yang tersimpan dalam baterai. Penggunaan produk yang satu ini untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik PLN, agar lampu lalu lintas tetap bekerja dan lalu lintas tetap lancar terkendali. Keunggulan dari adanya solar traffic light ini yakni tetap menyala dalam kondisi apapun tanpa menggunakan listrik PLN, tidak menggunakan kabel penyambung antar tiang, mudah dipasang, serta akurat, efektif, efisien, dan praktis. Berikut terdapat pemanfaatan energi terbarukan dari sinar matahari sebagai pemanfaatan panel surya untuk lampu penerangan jalan di flyover Desa Tengkulunan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan lampu jalan dengan menggunakan panel surya sangat dianjurkan, terlebih lagi di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh PLN, karena lampu jalan ini tidak akan membutuhkan sambungan kabel yang harus tersambung dengan PLN, melainkan hanya membutuhkan sinar matahari saja dan beberapa alat. Selain itu, lampu jalan juga dilengkapi dengan mode otomatis, hanya saja perlu mengaktifkan atau menonaktifkan lampu tersebut, sehingga ketika malam hari, lampu secara otomatis akan menyala dan akan mati ketika siang hari. Hal itu terjadi karena panel surya yang digunakan pada lampu jalan tersebut sudah dilengkapi dengan sensor gelap. Untuk mengoptimalkan penyerapan cahaya matahari, sangat disarankan agar panel surya tersebut menghadap utara atau selatan.